teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Rika Lestari dengan NIM 20042040 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Administrasi Pembangunan, yaitu langkah-langkah dalam administrasi pembangunan dengan dosen Ibu Yuliana Hanoselina SIP MAP. Kita berbicara dengan administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan ialah merupakan proses pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Di dalam administrasi ada langkah-langkah, yaitu ada 9 langkah. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yaitu merupakan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan merupakan tugas pokok dalam administrasi pembangunan. Yang kedua, pengerahan sumber daya. Pengerahan sumber daya ini dapat berupa dari dana, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi. Dengan pengerahan sumber daya, kita bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, produktif, disiplin, dan mampu mengembangkan potensi serta memanfaatkan peluang. Yang ketiga yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat, yaitu dengan cara melibatkan rakyat, mengikut sertakan rakyat dalam pelaksanaan pembangunan, dan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, penganggaran. Penganggaran ini terdiri dari dua sisi penerimaan, yaitu dari pajak dan bukan pajak. Dana yang digunakan untuk biaya kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Yang kelima, yaitu pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah biasanya meluangkan dalam bentuk proyek-proyek. Tugas dari administrasi pembangunan untuk menjamin bahwa proyek-proyek pembangunan yang secara fisik dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah. Yang keenam yaitu koordinasi. Koordinasi dalam pembangunan dilakukan guna menghasilkan pembangunan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran optimal. Yang ketujuh yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Evaluasi. Evaluasi kinerja dapat dilakukan pada proyek yang sedang berjalan, yang selesai dibangun, dan yang sudah berfungsi. Evaluasi dilakukan sehingga menetapkan indikator studi evaluasi yang terdiri sumber daya yang tersedia, yaitu output, outcome, dan impact. Yang ketujuh yaitu pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu operasional dan organisasional. Pengawasan dilakukan guna menangkal kerugian yang lebih besar. Pengawasan lebih menekankan pada akuntabilitas dan transparansi sektor publik, dan lebih ditekankan pada penanganan sumber daya guna agar tidak terjadinya penyimpangan dana. Yang kesembilan, peran informasi. Peran informasi ini sangat diperlukan supaya mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, dapat